Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Dia belum meninggalkanmu. Tapi jangan takut. Setelah 40 hari berlalu, kau akan terbebas dari gangguan-gangguannya. Siapa yang kakek maksud? Yanti melirik ke kiri dan ke kanan dengan wajah pucat. Hatinya mendadak was-was. Kau tak perlu tahu. Pulanglah. Sampaikan ucapan terima kasihku kepada ibumu. Lelaki tua itu mulai mencicipi palu butung dengan wajah semeringah. Tinggal seorang diri membuatnya begitu bahagia jika ada yang berkunjung ke rumahnya. Yanti duduk di depan meja rias, memandangi pantulan wajahnya di dalam cermin. Dikeringkannya dengan sebuah handuk kecil. Senyum kecil keluar dari bibir tipisnya. Betapa tidak, jerawat-jerawat yang begitu merusak penampilannya kini telah permisi satu persatu. Mulai mengering dan tak ada lagi jerawat baru yang tumbuh. Meskipun jantungnya selalu berdetak tak beraturan saat busa sabun jenazah itu menyentuh wajahnya, namun ia berusaha melawan rasa takutnya. Ia sangat bahagia. Kecantikannya yang sekian lama seolah tenggelam di dalam lumpur, perlahan muncul ke permukaan, menebarkan pesona indah nan berkilau. Di sisirnya rambutnya yang hitam legam. Jemari lentik dicelupkan ke dalam mangkuk berisi minyak cem-ceman. Minyak dengan campuran aneka rempah itu lalu diusapkan ke kulit kepala dan juga helaian rambutnya yang panjang sepinggang. Memijat-mijatnya lembut, sehingga mata Yanti terlihat meremelek karena merasa nyaman. Pikirannya pun rileks. Siapa itu? Yanti tersentak. Kepalanya menoleh begitu cepat. Sesaat setelah dilihatnya sekelebat bayangan di dalam cermin. Meja rias yang terbuat dari kayu ukir itu memang berhadapan langsung dengan pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa di belakang sana. Sebelah tangan Yanti mengusap-usap dada, berusaha menenangkan diri. Mulut komat kamit membaca ayat kursi. Berharap, jin, setan, dedemit atau apapun namanya, segera pergi jauh-jauh. Tangan Yanti bergerak dengan cepat mengoleskan minyak di rambutnya. Tinggal sedikit lagi. Sayang jika tak dilanjutkan. Matanya takut-takut menatap cermin, sehingga pandangannya diarahkan ke samping kanan. Guling di kasur empuk itu seperti merayunya untuk segera tidur. Raga Yanti seolah dikendalikan. Lehernya memutar. Dipaksa menatap cermin. __cong. Pekik Yanti tertahan. Kedua lututnya lemas. Kakinya bergetar. Namun tetap ia serat. Selangkah demi selangkah menuju pembaringan. Yanti berusaha membaca ayat kursi tetapi bibirnya terasa kaku. Tak dapat melanjutkan lagi. Nafas tersengal-sengal dan tubuh meringkuk memeluk lutut di bawah selimut. Aku tak mengganggumu, maka jangan menggangguku, bisik Yanti dalam hati. Yani mendorong piring berisi nasi goreng ke hadapan kakaknya. Aku sudah kenyang kok. Yanti mendorong kembali piring ke tengah-tengah meja, lalu menutupnya. Menyudahi makannya, dan meletakkan sendok di atas piring. Segelas teh manis hangat diteguknya pelan-pelan. Aduh, perihnya. Yanti meringis saat tisu yang ia gunakan untuk mengelap mulut tak sengaja menyentuh jerawat di bawah hidungnya. Itu yang paling bandel. Hari ini akhirnya menyerah juga, meletus memuntahkan isinya. Yanti menatap cairan seperti nanah bercampur darah dari tisu. Diambilnya tisu baru dan berlari ke kamar untuk membersihkan sisa lelehan jerawatnya di depan cermin. Jangan suka diutak-atik, Kak. Nanti jerawatnya malah pindah ke tempat lain. Yani memperhatikan kakaknya, dengan punggung bersandar di pintu kamar.
Aku hanya membersihkan sisa cairannya, bukan mengutak-atik. Lagi pula ini rasanya sakit. Mana tahan jika kubek-kubek. Apa semalam kakak bermimpi buruk? Kudengar kakak menjerit menyebut sosok hantu. Yani memperhatikan setiap sudut kamar. Sangat jarang dia bisa masuk ke ruangan pribadi kakaknya itu. Yanti tak suka jika barang-barangnya disentuh. Yanti menoleh sejenak. Tangannya meremas-remas tisu, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Aku tak bermimpi. Semalam, aku memang melihat hantu. Pocong. Tepat di dekat pintu itu. Yani tersentak. Tubuhnya refleks menjauh begitu mendengar ucapan dari kakaknya itu. Kakak tak bercanda kan? Sejak kapan di rumah kita ada penampakan hantu? Apa yang sedang kalian bicarakan sepagi ini? Jika sudah siap, kenapa tak langsung berangkat ke sekolah? Kami akan segera berangkat kok, Bu. Yanti mengambil tas selempang dan menyampirkan di pundaknya. Tak dihiraukannya ekspresi Yani, yang terlihat masih penasaran, menunggu penjelasan darinya. Tunggu, kenapa baumu aneh begini, Yanti? Sabun apa yang sebenarnya kau pakai? Hasna menghirup aroma itu. Sekali lagi, keningnya berkerut seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Tapi tidak ada cukup waktu untuk mencecar anak gadisnya yang sedang bersiap-siap ke sekolah itu. Akhirnya, wajahmu sudah kembali, Yanti. Kini kau terlihat cantik. Lalu memandangi kedua anaknya secara bergantian. Hal itu membuat Yanti tersipu. Berbeda dengan Yani, ia justru menatap kakaknya dengan heran. Jangan selalu ganti-ganti sabun, terutama untuk wajahmu. Ibu perhatikan wajahmu mulai sembuh dan agak mulus. Kau harus bersyukur dan lebih berhati-hati dalam memilih produk kecantikan. Jangan tergiur mengikuti tren di luar sana. Belum tentu itu cocok untukmu. Baik, Bu. Ini hanya sabun biasa kok. Yanti juga sudah menyetop penggunaan skincare apapun. Fokus menyembuhkan jerawat-jerawat ini dulu. Hasnah menatap punggung kedua putrinya yang berpisah di ujung jalan. Di kepalanya terngiang-ngiang omongan tetangga. Ngidam apa? Saat kamu lagi hamil si Yanti itu? Mengapa dia begitu berbeda dengan adiknya? Yani mulus dan cantik. Sedangkan Yanti wajahnya seperti monster. Maaf loh Hasnah. Apa tidak sebaiknya kamu bawa Yanti berobat ke dukun? Aku curiga anakmu itu kena guna-guna sampai wajahnya bisa rusak kayak gitu. Jika dibiarkan saja, anak gadismu itu takkan dilirik pria manapun. Ia bisa menjadi perawan tua. Perih, ucapan tetangganya itu serupa sabetan pedang yang teramat tajam. Padahal aku masih ingat betul, sewaktu masih kecil, Yanti dan Yani itu seperti sepasang kembar. Kenapa sekarang mereka begitu jauh berbeda? Seperti langit dan bumi? Timpal ibu-ibu yang lain sambil tertawa. Jika sudah terjebak dalam situasi seperti itu, Hasna akan memilih untuk diam saja. Walau jika menuruti kata hati, dia ingin sekali melumuri mulut tetangga-tetangganya itu dengan sambal rawit setan yang teramat pedas. Hati ibu mana yang akan menerima jika anaknya dihina-hina? Sabar Bu Hasna. Jangan dimasukin dalam hati omongan-omongan mereka itu. Lagi pula, kau masih punya Yani yang secantik bidadari. Tapi tetap saja, perasaan Hasna terlanjur luka. Bagaimanapun, Yanti dan Yani adalah permatanya. Ia akan tetap memberikan cinta yang sama untuk kedua putrinya itu. Sudut bibir Hasna mengulum senyum. Jika melihat kondisi Yanti sekarang, mereka pasti akan berhenti mengolok-olok putriku lagi. Tunggu saja, anakku itu pasti akan kembali cantik. Akan ada 2 bidadari di rumah ini. Mata Hasna berbinar membayangkan isi dalam pikirannya. Dia sudah tak sabar menunggu hingga hari itu benar-benar tiba.
Assalamualaikum Bu Hasna. Mau apa lagi dia sepagi ini sudah datang? Jangan-jangan Hasna membatin seraya bergeser, berdiri di belakang pintu. Tapi, wanita itu terdengar sedang menaiki tangga rumahnya. Terpaksa Hasna keluar untuk menyambut tamunya itu. Ayo silahkan masuk. Hasna melirik tas kain berukuran sedang, bertuliskan brand sebuah produk kecantikan dan obat. Di teras aja, gak apa-apa. Lebih nyaman di sini. Benar saja. Wanita bertubuh kurus dengan dandanan agak menor itu memang datang untuk promosi. Tanpa canggung, ia mulai mengeluarkan barang dagangannya, satu demi satu. Ini bagus untukmu, Bu Hasna. Berat badanmu akan turun jika rutin meminumnya. Area kewanitaan juga akan keset. Ucapnya dengan suara berbisik. Usia boleh tua, tapi soal rasa, kita jangan mau kalah sama yang muda-muda. Zaman sekarang banyak pelakor. Nadanya begitu ringan, melancarkan rayuan demi rayuan untuk menggaet kantong yang punya rumah. Sementara, Hasna terlihat berpikir keras. Harus dengan cara apa lagi? Dirinya menolak tawaran di depan matanya itu. Nah, ini yang paling penting. Aku memesan barang ini, khusus untuk anak sulungmu. Siapa namanya? Yan_T. Hasna menjawab ogah-ogahan. Perasaannya mulai tak enak. Apalagi, wanita di depannya ini sudah beberapa kali sukses membuat emosinya tersulut jika sedang membahas tentang Yanti. Oleskan ini di malam hari setelah membersihkan wajah. Dan yang satu ini adalah krim untuk menghindari sengatan matahari. Jadi gunakan saat pagi hari setelah mandi. Krim ini adalah produk baru yang diformulasikan untuk mereka yang punya masalah dengan wajahnya, seperti minyak berlebih dan jerawat. Pasti akan cocok untuk Yanti. Hasna menguap, mengantuk mendengar kalimat iklan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Wanita itu sudah berkali-kali menawarinya produk serupa, dan Hasna selalu dengan senang hati membelinya, berharap agar putri sulungnya akan cocok memakainya. Tetapi apa? Barang-barang itu hanya akan berakhir di tempat sampah. Buang-buang uang. Ini kosmetik abal-abal Bu. Tidak terdaftar di BPOM. Jangan membelinya lagi. Aku bisa membeli sendiri kebutuhanku lewat aplikasi online. Lebih bagus, dan tentunya aman. Ucap Yanti kala itu. Mata tua dan pengetahuan minim yang dimiliki Hasna memang sudah tidak bisa membedakan mana kosmetik yang bermutu. Apalagi, zaman dia masih gadis dulu hanya mengandalkan bedak sachet harga murah meriah. Berbeda dengan sekarang, produk kosmetik sudah sangat beragam. Kemasannya juga menarik. Wajar jika tertarik. Namun tidak untuk kali ini. Dirinya tidak akan terkecoh. Hasna berdiri, memperbaiki lilitan sarung di pinggangnya yang berlemak. Tunggu di sini. Wanita yang masih memegang krim di kedua tangannya itu tersenyum melihat Hasna berlalu. Berhasil. Ia pasti masuk untuk mengambil dompet. Gumamnya. Aku beli ini saja. Hasna mengambil satu botol sampo urang-aring seraya menyerahkan duit Rp15. Pas. Sekarang pulanglah Menik. Aku harus mencuci dan memasak. Krimnya gak jadi nih, Bu Hasna. Aku tidak pernah bilang akan membelinya. Oh ya, hampir lupa. Nih, aku kembalikan daripada mubazir. Soalnya tidak cocok di wajah anakku. Menik terperangah, menatap beberapa pot mungil berisi krim lengket berwarna kekuningan. Hasil racikannya sendiri. Batinnya kena mental. Melemparkannya ke arah adiknya yang masih berdiri di depan pintu. Tok, tok, tok. Ada apa? Kakak sedang belajar nih. Jangan diganggu. Yani masuk dan membaringkan tubuhnya di kasur. Sudah cuci kaki belum?
Yanti melirik adiknya sekilas. Tidak biasa-biasanya, gadis itu berbaring di tempat tidurnya. Jam segini, ia biasanya sudah tidur di kamarnya sendiri, atau menonton drakor dari ponsel. Kalau mau tidur, jangan di situ. Pergilah ke kamarmu sendiri. Masih tak digubris. Ah, biarkan saja. Lumayan ada yang menemani. Batin Yanti. Terkantuk-kantuk, ia terus menulis. Sesekali ia menatap wajahnya di cermin. Jerawat-jerawatnya benar-benar telah mengering semua. Tinggal bekas-bekasnya saja yang masih tersisa. Dan itu membuatnya jadi bersemangat. Suara burung hantu terdengar begitu mengerikan dari kejauhan. Kepak sayap kelelawar mendesis, memekik, berebut mangga yang mulai ranum di samping rumah. Dahannya terseret-seret di atas atap karena tiupan angin. Hawa malam terasa semakin dingin dan menusuk hingga ke tulang. Lelah, Yanti memasukkan buku-bukunya ke dalam tas. Pindahlah ke kamarmu. Aku akan segera tidur. Yanti tersentak. Mendapati pembaringannya sudah dalam keadaan kosong melompong. Pagi, ibunya akan membuang sampah di tempat itu. Bukan hanya sampah dapur. Sampah dari setiap kamar tidur maupun kamar mandi juga tak luput dari perhatiannya. Benar saja, wadah berbentuk kotak yang sudah nampak buruk itu memang benar-benar ada di sana. Tertimbun bersama sisa-sisa nasi basi dan tulang ikan. Sambil menahan rasa mual, diraihnya benda itu. Ia berlomba dengan kucing-kucing kelaparan yang sedang mencari pengganjal perut. Yanti bergidik melihat gundukan sampah lainnya yang telah dipenuhi lalat. Ia bahkan sampai membuang ludah hingga berkali-kali. Pintu kamar mandi tertutup. Siapa di dalam? Tak ada sahutan. Yanti mendorong sedikit. Namun pintu itu sepertinya dikunci dari dalam. Oh, ada yang sedang memakai kamar mandi rupanya? Yanti berniat menyembunyikan kotak tadi di bawah tangga. Namun urung, perutnya tiba-tiba saja mulas. Ia lalu masuk ke WC, yang letaknya persis di sebelah kamar mandi. Suara kecipak gayung yang dimasukkan ke dalam bak air, lalu dikucurkan seperti orang yang sedang mandi, terus-menerus terdengar. Tidak ada jeda memakai sabun, ataupun menyikat gigi. Wahai, sisakan airnya untukku. Aku juga belum mandi. Yanti menegur, sekedar mencari tahu siapa yang sedang berada di dalam sana. Namun, hingga Yanti selesai dari membuang hajatnya pun, suara air yang dikucurkan itu masih juga terdengar. Seperti orang kalap. Wahai! Lagi, Yanti iseng. Kali ini ia menggedor-gedor pintu. Yanti, kok kamu belum mandi juga? Ya Bu, kamar mandinya masih dipakai nih. Dipakai sama siapa? Jangan ngelantur kamu. Yani muncul di depan pintu sambil memegang handuk. Baharudin juga keluar dengan gelas di tangan. Rambutnya masih kusut dan wajah semrawut. Bersiap ngopi. Teras dapur memang merupakan tempat favoritnya di pagi hari. Lalu siapa yang berada di dalam sana? Yanti mendorong pintu dengan keras. Tak terkunci. Tubuhnya langsung terhuyung. Nyaris jatuh. Bukan main. Yanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Teramat sulit untuk mempercayai apa yang beberapa menit lalu ia dengar, dan apa yang sekarang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Lantai kering. Air di dalam bak juga masih penuh. Apa aku harus memeriksakan diri ke dokter THT? Ini tidak mungkin. Tidak masuk di akal. Yanti segera menyiram tubuhnya dengan perasaan yang tak karuan. Air yang begitu dingin tak lagi ia hiraukan. Rasa takut yang berlebihan membuatnya tak berkutik. Tak bisa lagi menghindar. Ia hanya mengikuti perintah dari otaknya. Memakai sabun, menyikat gigi. Terakhir, mencuci wajahnya dengan sabun jenazah. Tubuhnya seakan mati rasa. Jiwanya seolah lepas.
Ia pasrah. Sabun mandi jenazah di tangannya tiba-tiba saja berubah menjadi ribuan belatung.